need to enter your seat or in the overhead luggage bin. Mobile phone and portable electronic radios must be remain off during the flight. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum kita lepas landas, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ladies and gentlemen, before take-off, let us spend a quiet moment to pray together for safety, religion, and faith. Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Saat ini pukul 6 tepat, penerbangan MR on schedule akan menuju Pangkalan Bun. Kita sudah tutup gerbang masker, berbahan dari jabatan. Saat ini akan tidak petugas akan mengenakan masker dan sarung tangan guna menjaga kesehatan. Demikian dapat kami sampaikan, semoga kita selalu dapat menjaga kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Operator kawasan Lokil Kereta Implant. Operating tours remain seated until the aircraft comes to complete stop at a passenger seatbelt minus the tunnel. Due to the dedicated narcotics and drugs in Malaysia is a virus and outdoor. Happy practice are required for residents in Utensil. Bapak Ibu yang terhormat, baju pelampung dan peralatan lainnya adalah untuk keselamatan kita bersama dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Mohon tidak ibu terkait pesawat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, my passenger component are for safety and all the best for this situation. Please welcome the aircraft. Thank you. To comply with the first safety regulation, please make sure your seatbelt is securely fastened. Thank you. Oke guys, kita sudah sampai di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini kita sedang menunggu bagasi dari pesawat AMR. Your attention please, passenger, now air on flight number Air 195 destination Semarang. Please board aircraft. Baik, baru tuh Bon, Kalimantan guys. Jalan utama sepi sunyi. Oke guys, nanti kita akan camping bushcraft di tengah hutan perkebunan sawit selama beberapa hari. Jadi kita nikmati perjalanan kita
Kalimantan Timur, Tengah, Kalimantan Tengah, Timur. Nangka Bulik, daerah Nangga Bulik di perkebunan sawit. Oke guys, let's check it out. Kelompok panas sini lah. Kemarin motor naik motor di sini lah, dapat banyak. Jadi gitu. Oke. Ada kok ngapain juga banyak lagi ini. Kaosnya tepat. Tahu main motor Vira duwe. Ini motor belum kira dia motor terabas ya. Kalau duwe. Nah, kalau udah lihat tanaman seperti ini nih. Bushcraft ngecamp di tengah kebun sawit. Banyak loh Om. Kalau ini ternyata di sini pengeluaran dana ya bebas. Nah ini masih kurang nih dana ini. Kebun sawit masih berumur 9 bulan. 5 juta ini Yang akan panen di tahun kelima. itu udah kerjaan sini. Kita berhenti di situ. Sedang merapikan sumber air untuk perkebunan sawit. Ini kebun sawit sedang dalam proses perawatan. Ini kita sedang memperbaiki sumber air untuk penyemprotan. Ini mata air jernih, bagus ya. Ini mandor kita sedang mengawasi pekerjanya, Pak Daryo namanya.
Pondok Papudin di tengah kebun sawit. Nah, ini kebunnya yang di atas itu di ujung sampai ke bawah sini nih, sedang dalam proses penanaman. Nah, itu sebatas yang terang itu tuh kemudian di ujung sana berbatasan dengan pohon-pohon ada kali. Sampai ke atas bukit sana. Dan ini kendaraan penyemprotan untuk mematikan gulma-gulma rumput. Untuk kurang lebih 4 bulan kemudian dilakukan penyemprotan kembali ketika gulma-gulma ini sudah mulai meninggi. Dan ini kita menggunakan salang sepanjang 150 meter dengan mesin sprayer di atas sana dengan tangki sebesar 1200 liter, mampu untuk menyelesaikan penyemprotan seluas 1,5 sampai 2 hektar dalam 1 hari. Jadi jika 10 hektar dia membutuhkan waktu 4-5 hari, tergantung dari kecepatan dari pekerja-pekerja kita, dan cuaca yang sangat panas ini juga menentukan karena membuat lelah. Ini kita akan memulai kembali pekerjaan kita. Ini proses penyemprotan untuk menghilangkan gulma menggunakan racun Roundup.
dengan kapasitas 1.200 liter. Lahan kita, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin sekarang sedang melakukan apa, Pak Saifuddin? Aduh, ini lagi perawatan rutin, penyemprotan. Penyemprotan ini setahun itu dibagi 3 kali, 3 rotasi kalau istilah orang-orang sini itu. Jadi tiap 4 bulan kita nyemprot, terus pupuk. Untuk perawatan sawit yang kira-kira umur 1 sampai setengah tahun sampai 2 tahun lah ya. Ya modelnya gitu. Jadi dia mesti 3 rotasi. Oh gitu. Ini menggunakan untuk menghilangkan gulma-gulma menggunakan apa, Pak Saifuddin? Sebenarnya banyak pilihan ya untuk jenis racun rumput kalau istilah petani itu. Kebetulan kita pakai Roundup. Nah itu harganya lumayan mahal dan itu memang yang terbaik di kelasnya lah. Jadi harganya cukup lumayan tapi dia yang terbaik di kelasnya. Dan untuk ukuran lahan ini biasa dosis yang kita gunakan itu untuk ukuran 1 hektar atau 10.000 meter itu kita menggunakan air sekitar 800 liter air dengan 5 liter Roundup. Kira-kira begitu. Nah ini Pak, ada galon, ada mesin. Ini gimana prosesnya nih Pak? 1 galon itu buat berapa hektar? Dia kan 1 hektar itu kan atau per 10.000 meter persegi itu dia perlu air itu sekitar 800 liter air. Berarti ini kita punya galon 1.200, berarti ya lebih kurang 1 hektar lebih mau ke 2 hektar cuman kurang 600 liter, 400 liter. Jadi kira-kira 1 hektar setengah lebih lah untuk ukuran kapasitas yang kita punya itu 1.200. Itu keuntungannya menggunakan mesin dengan manual gimana Pak? Oh jauh. Dari sisi waktu kita lebih cepat. Dari sisi pemeliharaan kita bisa pemeliharaan sekaligus. Misalkan kayak kita punya lahan luas itu bisa dikerjain sekaligus. Tapi kalau manual kan untuk ukuran lahan yang luas kurang efektif karena memang ya menggunakan manual, menggunakan tenaga orang. Yang pertama makan waktu banyak, biaya, dan yang pasti kurang maksimal. Karena kalau pakai mesin ini kan dia perasaan nyemprot itu kan pakai air bertekanan, jadi dia lebih kuat, lebih bagus dan lebih sempurna untuk penyemprotannya, mungkin gitu. Menurut Bapak efektivitas manual dengan mesin, untuk manual itu efektifnya untuk berapa hektar Pak? Ya mungkin ya di bawah 5 hektar masih oke lah. Tapi kalau di atas itu, kalau saya pribadi sudah tidak merekomendasi karena hasilnya nanti yang pertama tidak merata, yang kedua kalau lahan luas pada saat penyemprotan selesai di belakang mungkin sudah mulai tumbuh lagi. Jadi memang ya kita kerja itu tidak berhenti jadinya. Tapi kalau memang yang mesin sekaligus 3 bulan atau 4 bulan ke depan kita kerjain lagi. Jadi ada waktu jeda yang lumayan panjang lah, 3-4 bulan mungkin kalau pakai mesin. Mungkin gitu. Dari segi biaya berapa yang dihabiskan nih Pak untuk 1 hektarnya? Untuk 1 hektar berarti kalau hitung biaya itu kita hitung lagi nih, 1 liter Roundup itu kan kalau dijual di pasaran itu sekitar 70.000 ya. 1 hektar itu kita perlu sekitar taruhlah 5 lah, berarti 5 itu sekitar 350.000. Terus biaya penyemprotan 1 hektar itu lebih kurang 300. Ya kalau memang hitungan kendaraan sih saya nggak ngitung ya kendaraan ya, karena memang ya punya kita sendiri lah. Mesin juga punya kita sendiri, semua perlengkapan punya kita sendiri. Ya intinya itu kan biaya sekali beli lah, tapi yang untuk yang biaya rutin, biaya yang mesti kita keluarin tiap penyemprotan itu, yang jelas untuk 1 hektar itu mesin bukan mesin, racun obat itu atau Roundup itu 5 liter sama ongkos 300.000 ya sekitar 650.000 ya 700.000 lah biasanya kita genapin gitu, di luar biaya yang lain-lain. Dibandingkan dengan manual itu berapa perbedaannya Pak? Wah kalau manual itu untuk lebih dari 5 hektar. Kalau manual itu kalau kita hitung per hektar ya baru nanti kita kali 5 gitu. Ongkosnya dia hitungannya per cap, kalau istilah orang sini per sekali semprot itu
itu sekitar 15.000 atau 20.000 lah. 1 hektar itu kita perlu 25 gap, kalau bisa 25 semprotan yang kapasitasnya berapa ya lupa saya, tapi yang jelas itu perlu 25 gap. Dari sisi obat memang dia lebih irit karena memang rata-rata petani menggunakan itu nggak 1 liter ya per ini, cuman mereka menggunakan lebih, takarannya lebih kecil. Efektif buat lahan kecil ya, tapi kalau maksimal enggak kalau untuk semprotan pakai manual. Sekarang di posisi Bapak bekerja berapa hektar Pak kebunnya saat ini? Kecil lah kebun saya dibanding kebun orang, saya cuma ini aja, ini apa namanya, malu saya menyebutnya. Salah. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Semoga sukses. Baik. Dan berbuah manis. Terima kasih. Salam petani. Salam petani. Kondisi perkebunan sawit Pasepudin. Sini kita lihat ada pondoknya. Yang ini adalah karyawannya yang bernama Warsimi. Tandan yang mulai berbuah. Ini jenis sawit dari bibit yang dibeli di Mekarsari. Mana Pak? Pulang ke Jakarta. Capek di kebun. Bekerja lagi Pak? Lagi Jakarta. Buat di kebun. Ini pesawat 6R pada penerbangan IN 191. Ya, kita